Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebagaimana biasanya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi ini Tuhan telah membangunkan kami. Kami boleh Engkau siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima taburan firman-Mu di pagi ini. Tuhan kiranya menolong kami agar kami boleh untuk memahami firman-Mu pada pagi ini. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini, kita terima dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang ke-1. Yang demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pagi ini adalah tekun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kunci dalam nats kita pagi ini adalah tekun. Tekun dibandingkan dengan kepandaian lebih bermanfaat bagi seseorang. Kepandaian memang penting, dan kepandaian juga bisa membuat seorang bangga dengan dirinya. Namun, kepandaian tanpa ketekunan tidak akan berkembang atau menjadi kurang berarti. Sebaliknya, ketekunan walaupun kurang menarik, buahnya lebih bisa dirasakan karena bersifat terus-menerus. Saudara, Yesus bukan hanya pandai dalam kisah-kisah tentang Dia, sebagaimana yang tulis dalam keempat Injil. Dia ternyata orang yang tekun. Berkat ketekunannya, ia mampu melaksanakan tugas dan pelayanannya di kayu salib. Saudara, Rasul Paulus juga seorang rasul yang tekun dalam menjalankan tugasnya. Sebab itu ia cukup berhasil dalam membina jemaat yang pernah dikunjungi. Ia pun adil mengatasi tantangan dan bisa mengatasi tantangan di dalam kehidupan mereka sebagai seorang pemberita Injil Tuhan. Ia pernah juga berhasil menghadapi tantangannya, itu semua karena bukan karena kepandaiannya, tetapi justru karena ketekunannya dalam mewujudkan kehendak Kristus. Saudaraku, ketekunan memang menyangkut ketahanan jiwa seseorang, sedangkan kepandaian lebih banyak berkaitan dengan pikir seseorang. Dalam perjalanan hidup seseorang, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kepandaian saja, namun juga membutuhkan ketekunan dan ketahanan yang prima. Oleh karena itu, marilah kita harus berlatih dengan tekun, supaya kita bisa mewujudkan kehendak Tuhan yang sudah menang dan memenangkan kita atas dosa-dosa kita dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang lalu. Saudara, marilah kita juga tekun dalam segala hal. Tekun di dalam kerja, tekun di dalam membina keluarga, tekun di dalam bergaul dengan sesama, bersosialisasi dengan sesama untuk menghasilkan kedamaian di dalam ketekunan itu, dan kita juga tekun di dalam doa. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bagaimana kami harus memiliki ketekunan saat kami memiliki iman kepadamu. Saat kami memiliki kepandaian, tapi kalau kami tidak tekun, kami tidak akan bisa dekat dengan Tuhan, dan kami tidak akan bisa menjalin relasi dengan Tuhan. Ketekunan itu yang kami perlu bangun dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki ketekunan yang tanpa henti untuk tetap berbuat baik, untuk tetap berrelasi dengan Tuhan, untuk tetap berdoa, untuk tetap membaca firman-Mu dengan tekun dan iman kami. Ya Bapak, terima kasih bila kami dapat melakukannya dan kami tetap tekun tanpa jemu dalam melakukan firman-Mu, dalam kami mengimani Tuhan
dan di dalam kami mengingat Engkau. Kami hendak melakukan tugas kami pada pagi ini. Tuhan akan menolong kami hingga kami boleh merampungkannya dengan ketekunan kami. Ampuni salah dosa kami sepanjang kami merenungkan firman-Mu di pagi ini. Ini doa kami yang kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.